Samsaya telu apyur kang lintang kumodhap tesanya tengah wengi purnaning madu branta gara-gara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Rang. Gimana kabarnya? Lereng? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah masih diberi panjang umur, masih bisa beraktivitas, masih bisa ketemu sama bapak lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Reng, iki sing pentas sing metu ijek kowe karo bapak ya Lereng. Iya Pak, ini saya mau sharing, saya mau curhat, saya mau terbuka biar nggak penuh di pikiran gareng ini Pak. Iya. Apa keluhanmu? Apa yang kamu perlu bicarakan? Ngomong aja. Siapa tahu ada solusi, siapa tahu ada jalan keluarnya, biar nggak menjadi beban kamu Lereng. Iya Pak, ini sebelumnya minta maaf ya Pak. Iya Lereng, nggak ada bosen-bosennya Lereng awake dhewe memohon sama Allah, semoga kita diberi kesehatan, teman maupun saudara maupun keluarga di mana berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga selalu dimudahkan usahanya biar mendapat rezeki yang halal, yang barokah, yang melimpah, biar secepatnya pergi ke Mekah. Amin Pak, amin. Yang lagi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang lagi susah sedih, semoga Allah angkat kesusahannya, kesedihannya. Yang punya utang, semoga Allah lunasi utang-utangnya. Amin Pak, amin. Gimana Lereng? Kamu kok kelihatannya seneng banget. Ya nih Pak, saya itu insya Allah berusaha ngejalanin apa aja, ngadepin apa aja. Insya Allah saya senang, insya Allah saya ikhlas ngejalanin semua ujian ini. Yang jadi beban, yang jadi pikiran gareng itu satu ini Pak. Kenapa gareng selalu dibohongin? Kenapa selalu ditipu sama orang? Kenapa ya Pak? Sing sabar, yang sabar Lereng. Mungkin itu udah ujianmu, kamu diuji dengan cara itu. Semoga kamu lulus, semoga kamu jadi orang yang sukses ke depannya. Amin Pak, amin. Ntar dulu ya Pak, ini dalangnya lagi mau minum kopi dulu biar cerdas, biar gak sini tuh, biar gak muter Pak. Ini dalangnya biar minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Lanjut ya Pak. Ya lanjut kayak orang tinju aja, lanjut. Gini Pak, saya mau cerita. Dulu tuh saya punya mobil. Punya mobil tak buat antar jemput istri ke pasar, buat belanja sayur. Tak buat belanja sayur. Saya jemputnya itu jam 2 malam dari rumah. Lah, ya udah kebanyakan lah ini. Ora apa-apa lereng, nggak apa-apa. Namanya orang itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Lanjut. Gini Pak, saya waktu itu punya mobil, tak buat jemput istri ke pasar, belanja sayur. Kalau jemput dari rumah jam 2, pulang jam 4 atau pakai auto bisa Pak. Boleh Pak. Boleh, silahkan. Pulangnya itu atau itu jam 4 maupun jam setengah 5 dari pasar belanja, diantar ke tempat jualan, ke kios. Singkat cerita ini Pak, kalau nggak tak singkat cerita itu ntar nyampe pagi juga nggak kelar ini. Ya lereng piye. Gini Pak, saya jemput temen saya. Kebetulan temen saya itu nemuin saya, bilang begini Pak, bos, saya nggak punya kerjaan, saya lagi nganggur, saya lagi nggak kerja, minta tolong bos, gimana kalau mobil sampean yang buat jemput istri sampean itu, yang jemput itu Gareng, yang jemput saya, gimana bos? Saya minta tolong ini, saya nggak punya kerjaan. Terus saya bilang gini Pak, kalau emang sampean siap, kalau emang sampean sanggup, ya ndak apa-apa. Wong namanya sampean kalau misalnya udah ngomong apa adanya, katanya nggak punya kerjaan, namanya orang udah berkeluarga, punya anak istri, perlu maupun butuh kebutuhan. Nah, tak saya kasih yang jemput temen saya itu tadi. Waktu itu mobil saya itu kredit Pak, mobil saya itu kredit. Gareng itu kalau beli mobil kok selalu kredit. Ya namanya sekelasnya Gareng Pak, kalau nggak kredit nggak bisa jalan Pak. Nah, singkat cerita nih, saya singkat ya Pak ya. Ya. Mobil saya kreditan, tak buat usaha jemput pulang pergi sayur istri saya. Lah, pakailah ya Pak ya. Lah, itu teman saya ke rumah mulai jemput. Lah lagi nih Pak, maaf kebanyakan lah. Habis itu teman saya itu berangkat
dari rumah saya. Masalahnya teman saya ke rumah saya itu lumayan Pak, ada kali kalau ya 5 menit lah perjalanan pakai motor. Jam 2 malam, jam 2:15 langsung telepon. Lah mobil itu jam 2 diambil, kunci tak kasih, habis tak kasih kunci, namanya masih malam Pak, saya tidur, belum sempat tidur. Sopir saya itu telepon kalau kecelakaan di jalan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sopirmu kecelakaan lereng. Iya Pak, kecelakaan di jalan. Ternyata istrinya itu ikut. Selama dia jemput, selama dia bawa mobilku jemput sayuran itu baru itu Pak, baru sekali itu dia ikut kecelakaan di jalan. Aku dengar cerita, aku nanya, singkat cerita lagi nih Pak, nabrak truk jari belakang Pak. Oh ternyata itu nabrak dari belakang, betul Pak, nabrak dari belakang. Terus yang parah itu sebelah kiri, sampai istri sopir yang kerja di yang antar jemput pakai mobil saya itu, istrinya meninggal di tempat Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus gini Pak, singkat cerita lagi, meninggal di tempat, mobil saya itu udah hancur. Nah, habis itu singkat cerita aja Pak, ini kalau tak ceritakan itu sampai pagi nggak kelar. Jadi kasihan dalangnya ini, ntar capek. Oh iya Reng, ya terus gimana? Nah mobil saya itu hancur, istrinya sopir saya meninggal, mobil saya dibawa ke kantor polisi. Singkat cerita, saya ngobrol sama temen ngasih solusi Pak. Oh temen mau kok apik banget, bagus banget, mau menolong, mau membantu orang yang lagi susah. Alhamdulillah Pak, teman saya itu baik-baik semua. Teman saya itu ndak ada yang jahat sama Gareng, selalu membantu sama Gareng lagi susah, Gareng maupun lagi gimana, alhamdulillah teman Gareng semuanya pada nolongin, pada bantu. Singkat cerita nih Pak, temanku ngasih saran, Reng, biar mobilmu diurusin teman saya. Saya seneng Pak. Lah terus gimana bro? Ya mobil kamu biar diurusin teman saya, kamu ngurusin yang habis berduka itu aja. Saya seneng Pak. Teman saya A, saya disuruh ngadep, saya suruh ketemu ke teman B. Singkat cerita ini Pak, teman B lempar ke teman C. Nah ini teman C ini Pak, orangnya alhamdulillah baik, alhamdulillah amanah. Jadi Gareng merasa senang udah dibantu. Nah, singkat cerita ini Pak, yang nolong saya yang C ini kan tadi pertama A, teman saya dekat, yang B saya belum kenal, cuman tahu nama. Yang C ini sama sekali Gareng belum kenal.
Saya sama orang dua ini dilempar, dikenalin sama temen C ini. Lah orang C ini ngomong, bilang sanggup bantu ngurusin mobil saya yang di kantor polisi maupun nyampe di perkreditan. Mobil saya waktu itu masih kredit. Nah, singkat cerita lagi nih Pak, saya waktu itu kredit pokoknya udah hampir lunas itu Pak. Mobil saya hampir lunas, jumlah totalnya kurang lebih 115 apa 100 sekian, pokoknya jumlahnya tuh jumlahnya tuh segitu Pak. Nah, singkat cerita, mobil saya dibawa ke tempat C ini, dari kantor polisi ini dibawa ke tempat C, di rumahnya C ditarik ke pihak leasing. Nah, ditarik ke pihak leasing, terus saudaraku yang C ini ngomong, "Reng, kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah panik, tenang aja, mobil kamu tak urus sampai selesai, mobil kamu tak urusin sampai clear. Niat saya, aku mau bantu kamu Reng, jangan khawatir kalau aku mau minta upah, jangan khawatir kalau aku minta ganti rugi maupun minta kasarannya tuh amplop." Kok orangnya kok ya sosialnya kayak ngono, bagus banget orang saya itu ya, lereng, bagus banget Pak, saya aja salut toh. Orangnya tuh bener-bener bagus, jiwanya nolong. Gareng aja sampai sekarang sampai terharu memikirkan saudara saya yang ini, orang kok baiknya seperti itu. Beneran. Nah, singkat cerita lagi nih Pak, mobil saya itu dia bilang gini, "Reng, ayo ke rumah saya," yang si C ini Pak, "Reng, ayo main ke rumah saya." Alhamdulillah, saya udah punya rumah, saya udah punya kontrakan, hidup saya masih bujangan. Jadi kamu nggak usah takut, jadi kamu nggak usah ragu lagi kalau aku mau nipu kamu. Aku niatku tuh kamu berhubung kena musibah Reng, aku bantu kamu sepenuhnya. Nah, dia itu si C ini ada kali Pak 5 kali ke rumah, ngomongnya ya begitu, pokoknya dia niatnya mau bantu, niatnya mau nolong sampai clear. Nah, terus aku diajak ke rumahnya ke saudaraku yang C ini. Yang C ini orangnya juga baik sih Pak, orangnya punya kerjaan. Nah, singkat cerita, saya itu mantap, saya itu yakin, wah ini si C ini orangnya tuh baik, ini bantu Gareng sampai clear sampai selesai. Singkat cerita, saya dapat ganti dari asuransi, dari kredit itu 75 juta. Nah, dapat ganti mobil saya yang harganya 125 itu udah hampir lunas, habis hampir selesai kreditan saya dapat ganti 75 juta. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah lereng. Itu kalau nggak ada orang si C itu sama temenmu yang ABC tadi, kamu nggak bakalan dapat ganti. Nah gini Pak, aku dapat ganti 75 juta dari asuransi,
Pinance. Enggak saya sebutin ini Pak. Mudah-mudahan temanku yang si C, si A, si B, si C ini ngelihat garing ini Pak, biar tahu, biar dia itu oh ya gitu Pak. Nah lanjut ini Pak ya, boleh Pak lanjut. Lanjut no lereng, lanjut no. Nah saya dapat asuransi 75 juta lah, itu sebelum masuk ditransfer ke rekening saya Pak. Saya itu ditelepon sama C ini. Saya ditelepon sama C ini, disuruh ke kantor. Nah, singkat cerita lagi, saya ditelepon sama C suruh ke kantor. Saya disuruh tanda tangan kertas. Lah saya mau baca itu ndak boleh. Pokoknya si C ini ngomongnya begini, Mas, ini cepet ditanda tanganin, ini pencairan, kalau nggak cepet ditanda tanganin, kalau ntar nih jamnya kelewat nggak bisa cair. Jadi ini udah jelas pencairan, tolong ditanda tanganin. Saya dipanggil di kantor Pak, di kantor si C ini tempat kerjanya ini. Saya tanda tanganin. Nah, habis itu saya disuruh pulang. Saya disuruh pulang. Feelingnya Garing itu nggak enak Pak. Feelingnya Garing itu adanya itu rasanya itu curiga. Kenapa tadi kok saya dipaksa suruh cepet-cepet tanda tangan, kalau nggak ditanda tanganin katanya nggak bisa cair. Bener Pak, saya tanda tanganin. Shit. Nah, singkat cerita ini Pak, saya tanda tanganin shit, ternyata saya menandatanganin kertas maupun setruk transfer ke rekening C ini 25 juta Pak. Oh, Masya Allah lereng, berarti berarti kamu disuruh tanda tangan itu tanda tangan transfer ke orang C itu tadi. Betul Pak, saya tanda tanganin. Ternyata uang 25 itu masuk ke rekeningnya C ini. Saya minggir, saya nyari ATM, transferan 75 juta tadi dari asuransi. Saya cek di ATM, ternyata yang masuk tinggal 50. Oh, lah iya tole. Mampus lo Rek, mampus lo. Lah kamu disuruh tanda tangan tuh matamu apa ora melek? Matamu apa enggak ngeliat? Mampus lo. Legong, jangan begitu, ndak boleh begitu. Biarin aja Pak, ndak apa-apa. Mungkin Bagong belum tahu yang sebenarnya. Ini belum tahu yang sebenarnya, ndak apa-apa, biarin aja. Lah saya cek uang saya transferan 75 juta tinggal 50 tadi, saya langsung panik Pak, muka saya merah. Terus habis itu saya ngambil HP, tak telepon. Saya telepon ke si C ini, telepon si C ini nggak diangkat. Terus singkat cerita ini Pak, singkat cerita, saya datang ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya sama istri saya. Saya baru assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dia itu nggak jawab Pak. Yang si C ini, aku ke rumahnya si C ini, assalamualaikum. Dia nggak jawab, dia malah ngegas. Kenapa Mas? Kenapa kamu kesini? Maaf Pak, sebelumnya saya minta maaf. Gini loh Pak, kemarin saya dapat transferan dari asuransi 75 juta. Kok di
rekening saya tinggal 50, yang 25 juta kemana ya Pak ya? Dia bilang begini Pak, si C bilang begini, itu udah aturan saya, itu udah aturan saya, kamu nggak usah nanya-nanya itu lagi. Itu kalau yang ngurus bukan saya, nggak bisa cair. Urusan kamu nggak bisa clear kalau yang ngurus bukan saya. Terus Gareng bilang gini Pak, lah kan Bapak katanya nolong, nggak mau minta upah. Kenapa Pak saya disuruh tanda tangan ternyata transfer ke tempat saya dimaki-maki Pak, saya diusir. Udahlah, kamu nggak usah banyak ngomong, udah kamu pulang. Kalau minta tolong sama saya, aturannya ya begini, caranya ya begini. Udah kamu pulang, ngapain di sini? Masya Allah, lereng kok yo lakon kok yo berat timen yo. Nah, habis itu Pak ya mang mau bilang apa lagi, saya udah dibentak-bentak, saya udah diusir. Terus saya kembali Pak, ngobrol sama si A. Nah, si A ngomong, si A gimana ini, singkat cerita Pak, yang cerita depan tadi. Si A ngomong, aku nggak mau tahu, aku masalah itu nggak tahu, udah tak pasrahin si B. Saya datang Pak ke rumah B, si B gimana ini ya, bla 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 bla. Si B ini jawab, si B ngomong begini Pak, saya udah nggak ikut campur, saya udah nggak mau tahu, pokoknya semenjak Gareng dikenalin sama si C, si B udah nggak urusan lagi. Si B sama si A ini pokoknya dia jawabnya, aku nggak mau tahu, aku cuman ngenalin doang, aku cuman ngunjukin doang. Jadi berdua ini lepas ke si C ini Pak. Jadi Gareng ini nggak punya temen, sekarang nggak punya temen. Dari awalnya nanya si A, dilempar ke si B ke si C. Berhubung ada masalah kayak gini, si A aku datengin, katanya dia nggak mau tahu, si C katanya juga nggak tahu, si B juga nggak tahu, si C malah galak kayak saya, katanya itu udah prosedur, udah aturannya dia, kalau uang yang segitu tuh buat upahnya dia. Gareng sebenarnya mau nangis tapi ya sudah terlanjur, nggak usah. Gimana Pak, ini nangis apa enggak Pak? Nggak usah nangis nggak usah nangis, Allah masih kaya, Allah masih kaya lele, nggak usah nangis. Mampus lorang, kalau tahu begitu mending tak buat karaoke. Makanya kamu kalau diajak karaoke itu mau. Bagong, Bagong nggak boleh begitu. Udah tahu temennya kayak gitu malah diajarin yang nggak bener. Lah gini Pak, sampai sekarang udah nggak mau tak hubungi lagi, tak angkat lagi. Aku datang ke rumah diusir. Singkat cerita ini Pak, terus yang sopir saya itu bilang, sopir saya itu ngomong sama saya, bos maafin saya sekeluarga, saya kehilangan istri, sampean kehilangan mobil. Mau bilang apa Pak kalau udah begini? Ya mudah-mudahan lerang sing wis meninggal, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, terima amal ibadahnya. Mudah-mudahan kamu dimudahkan usahanya, yang ditinggalkan, yang meninggal mudah-mudahan dilancarkan usahanya, dikuatkan imannya. Al-Fatihah, khususan yang sudah meninggal, istrinya temen kamu itu tadi lereng. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya udah lereng. Ayo diperbaiki salate. Ayo diakeh-akeh nyenyuwune. Ayo aja nganti bolong, aja nganti pedot tengah sholat tengah malamnya lereng. Semoga dipermudah sama Allah, semoga diganti yang berlipat ganda sama Allah. Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah, biar nggak ditipu-tipu lagi, biar nggak dibohong-bohongin lagi. Amin Pak, amin. Ada kurang dan lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.